Intinya bahwa prioritas utama dalam sedekah kepada kerabat itu orang tua, dan dari orang tua tentu ibu dulu, ya, baru bapak, baru kemudian saudara-saudara sekandung, baru saudara-saudara sebapak, baru saudara-saudara seibu, baru ke paman, baru ke seponakan, baru sepupu yang lebih jauh lagi, kan ada urutannya tuh. Dan itulah yang difirmankan Allah Subhanahu wa taala, yas'alunaka madza yunfikun qul ma anfaqtum min khairin falil walidaini. Mereka bertanya-tanya soal kemana harta yang harus saya sedekahkan. Maka katakan ya Muhammad, sedekah terbaik itu adalah kepada orang tua. Karena sedekah orang tua itu kewajiban. Tidak boleh kita memberikan zakat kepada orang tua. Karena tanpa memberikan zakat kita sudah wajib memberi orang tua. Ya. Baru kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan wal yatama, dan anak yatim. Kalau seseorang kemudian memiliki tetangga anak yatim, orang yang miskin, tapi di satu sisi dia memiliki kerabat yang miskin juga. Kalau seandainya kita berikan sedekah kita kepada orang miskin dan meninggalkan kerabat, ini salah dalam konsep sedekah. Karena kerabat diutamakan dulu. Ya. Apalagi ada di kerabat kita itu selain kerabat dia anak yatim. Maka kita akan dapat dua pahala, kan? Pahala menyambungkan kekerabatan dan pahala memberikan sedekah kepada anak yatim. Tapi kalau kita pisahkan, di sini ada anak yatim yang fakir, di sana ada kerabat yang fakir. Kemana harus kita sedekahkan? Kalau kita memilih kepada anak yatim yang fakir dan membiarkan kerabat yang fakir tidak disedekahi, maka ini telah salah dalam konsep sedekah. Kerabat dulu, ya, walaupun di samping kita ada anak yatim, karena memang begitu tertibnya. Ya. Baru setelah itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan wal masakin, dan orang miskin. Ya. Kenapa Allah Subhanahu wa taala dahulukan yatim, kemudian orang miskin? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billahi wa ba'd. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan juga salam kita hadiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah, setelah beberapa pekan saya tidak bisa mengisi karena ada sesuatu hal. Malam ini kembali kita akan mengkaji tafsir, dan biasa kita mengkaji tafsir juz amma, tapi karena ini baru pertemuan perdana, maka ada satu ayat dalam surah Al-Baqarah, tepatnya 177, sangat bagus sekali kita akan bahas di malam ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laisal birra, atau bisa juga dibaca laisal birru, an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin wa atal mala ala hubbihi dzawil qurba wal yatama wal masakina wabnas sabil was sailina wa fir riqab wa aqamas salata wa ataz zakata wal mufuna bi ahdihim idza ahadu was sabirina fil ba'sa'i wad dharra'i wa hinal ba'si ulaika alladzina sadaqu wa ulaika humul muttaqun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kebaikan itu bukanlah engkau hadapkan wajahmu ke arah timur dan barat, melainkan kebaikan itu adalah beriman kepada Allah, kepada hari akhir, kepada para malaikat-malaikat, kepada kitab-kitab dan para nabi. Kebaikan itu memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, kepada anak-anak yatim, orang-orang miskin dan musafir, serta memberi kepada orang yang meminta-minta, dan juga memerdekakan hamba atau budak-budak sahaya,
Termasuk kebaikan juga adalah melaksanakan salat, menunaikan zakat, menepati janji apabila berjanji, dan juga sabar dalam kemelaratan, penderitaan, dan pada masa peperangan. Mereka itulah orang-orang yang mencintai kebenaran, dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Baik, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Ayat ini tentu ada asbab nuzulnya. Dan ada asbab nuzulnya, ada 3 yang disebutkan para ulama tentang asbab nuzul dari ayat ini. Pertama, ayat ini membicarakan tentang Yahudi dan Nasrani. Jadi sebelum Islam, agama langit itu ada 2. Pertama Yahudi dan yang kedua Nasrani. Dan kedua agama ini punya kiblat masing-masing. Pertama Yahudi ma'ruf kiblatnya menuju Baitul Maqdis, Palestina. Itulah kiblatnya orang-orang Yahudi dari dulu sampai hari ini. Mereka berkiblat ke Baitul Maqdis. Adapun orang-orang Nasrani, mereka berkiblat ke arah timur. Ada yang mengatakan kiblatnya orang-orang Nasrani tempat di mana orang-orang Hawariyun. Orang-orang Hawariyun itu maksudnya orang-orang pilihan Isa, murid-murid terbaik Isa bin Maryam. Ketika mereka meminta hidangan dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Isa bin Maryam. Jadi mereka setelah melaksanakan puasa yang diperintahkan oleh Isa bin Maryam, maka mereka ingin berbuka dengan makanan yang paling lezat. Dan makanan itu diminta kepada Isa dari langit langsung, meminta kepada Allah Azza wa Jalla. Dan mereka mengancam kepada Isa bin Maryam, kalau tidak dipenuhi janjinya atau diberi permintaannya, maka mereka akan meragukan ajarannya. Lihat bagaimana orang pilihan saja seperti itu. Beda dengan sahabat Nabi. Akhirnya Isa bin Maryam pun memenuhi keinginan orang-orang Nasrani, keinginan orang-orang Hawariyun di zaman itu. Maka Isa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian Allah kabulkan permintaannya. Tetapi dengan catatan, kalau seandainya makanan itu turun dan mereka masih meragukan ajaran Isa, maka mereka akan diazab Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang Hawariyun ketakutan. Tiba-tiba kemudian langit berubah warna. Mereka menyangka bahwa itu akan turun azab karena permintaan mereka. Rupanya Allah Subhanahu wa taala betul-betul mengabulkan, turunlah makanan yang lezat-lezat dari langit. Makanya peristiwanya disebut Qissatul Maidah. Dalam Quran ada surat namanya Al-Maidah, hidangan dari langit. Jadi setelah itu kemudian hidangan itu sampai di bumi, maka Isa mengatakan kepada Hawariyun, makanlah, karena kalian yang meminta, maka kalian yang memulai. Tetapi orang-orang Hawariyun ketakutan, mereka tidak mau menyentuh makanan itu. Akhirnya karena mereka tidak mau memakan dan menyentuh makanan itu, maka Isa pun memanggil orang-orang lemah, orang-orang fakir, orang-orang miskin untuk memakan hidangan lezat itu. Ya tentu kalau yang makan orang fakir miskin, ya mereka datang dari mana-mana, kemudian memakan, barulah kemudian Hawariyun ikut memakan. Subhanallah, setiap yang memakan makanan hidangan dari langit itu yang punya penyakit sembuh penyakitnya. Lah itu bukan hanya 1 hari, sampai 40 hari hidangan itu turun terus. Makanya kemudian mereka menjadikan peristiwa itu sebagai peristiwa Id mereka, hari raya mereka. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Setelah peristiwa itu, maka kemudian Isa pun diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala ke langit. Lah tempat turunnya hidangan itulah yang kemudian dijadikan kiblat oleh orang-orang Nasara. Dan Islam kan kalau dari arah Hijaz, Madinah dan Mekah serta dari arah Irak, maka tempat di mana turunnya Maidah itu adalah sebelah timur. Makanya kiblat mereka ke arah timur, sementara kiblatnya Baitul Maqdis itu ke arah barat. Dan kita tahu bahwa masing-masing Nasrani ataupun Yahudi berbangga dengan kiblatnya dan mencela kiblat satu dengan yang lainnya. Orang Yahudi mengatakan laisatin nasara ala syai'. Orang-orang Nasrani mengatakan laisatil yahudu ala syai'. Jadi mereka saling mencela. Orang Yahudi mengatakan Nasrani tidak ada apa-apanya. Orang Nasrani mengatakan Yahudi yang tidak ada apa-apanya. Sehingga mereka pun akhirnya saling mengingkari satu dengan yang lainnya.
Dari sini turun ayat. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib. Bukanlah kebaikan itu engkau hadapkan kepada kiblat Yahudi ke arah barat ataupun kepada kiblat Nasrani ke arah timur. Karena hakikat kebaikan itu adalah man aman, orang yang beriman, orang yang memiliki keimanan sempurna. Sementara kedua agama ini tidak memiliki keimanan yang sempurna. Sebagian mereka beriman dan sebagian mereka kufur. Mereka beriman dengan ayat-ayat Allah sebagiannya dan kufur sebagiannya. Begitu juga Nasrani atau Yahudi seperti itu. Di mana Yahudi mengingkari keberadaan Isa bin Maryam dan Nasrani mengingkari keberadaan Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sementara kita kaum muslimin mengakui nabi mereka. Kita beriman bahwa Musa nabinya Yahudi. Kita beriman bahwa Isa nabinya Nasrani. Tapi Yahudi dan Nasrani tidak pernah mengimani bahwa nabi kita adalah nabi Islam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan nabi akhiruz zaman sebagai penutup para nabi dan rasul. Makanya Allah Subhanahu wa taala bantah, bukan hanya semata-mata kalian arahkan kiblat ke barat atau timur itu sebuah kebaikan, karena kebaikan itulah keimanan yang sempurna. Ini satu pendapat. Pendapat yang kedua, bahwa ayat ini turun kepada orang-orang musyrik Arab. Jadi orang-orang musyrik Arab di zaman jahiliyah, mereka kalau masuk ke dalam Ka'bah, Ka'bah itu memiliki dua pintu. Pintu menghadap barat dan pintu menghadap timur. Jadi kalau mereka masuk dari pintu timur, maka mereka akan berdoa menengadahkan tangan mereka dihadapkan ke barat. Kalau mereka masuk dari pintu barat, maka mereka akan berdoa menengadahkan tangan ke arah timur. Dan mereka sangat meyakini bahwa doa-doa mereka akan mustajab. Maka turun ayat ini. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib. Bukanlah kebaikan itu, wahai orang-orang musyrik, engkau menghadapkan doa-doa kalian baik ke barat ataupun ke timur, karena kalian di atas kesyirikan. Tapi kebaikan itu adalah keimanan. Keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini pendapat yang kedua. Pendapat yang ketiga, bahwa ayat ini turun ketika pengalihan kiblat. Kita tahu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam di awal salatnya di Mekah, periode sebelum hijrah, maka Rasul akan menghadapkan kiblat kedua kiblat. Jadi kalau seandainya Baitul Maqdis di sana, Ka'bah di sini, maka Rasul akan menghadapkan ke arah Baitul Maqdis di belakang Ka'bah. Jadi menjadikan Ka'bah dan Baitul Maqdis itu kiblat. Tapi setelah kemudian hijrahnya Nabi SAW dari Mekah ke Madinah, maka Nabi SAW berkiblat ke Baitul Maqdis, sementara Ka'bah di belakangnya. Jadi membelakangi Ka'bah dan menghadap Baitul Maqdis. Tentu ada maksud tertentu dan ada hikmah tertentu, karena Nabi SAW ingin mendekati orang-orang Yahudi supaya mereka mengakui keislaman dengan cara mengikuti kiblat mereka. Tapi rupanya orang-orang Yahudi itu keras kepala. Mereka tidak mau mengikuti ajakan Nabi. Makanya sepanjang dakwah Rasul di kota Madinah itu, selama 10 tahun, tidak banyak orang Yahudi yang masuk Islam. Hanya beberapa orang yang bisa dihitung dengan jari. Salah satunya Abdullah ibn Salam. Selebihnya ribuan orang Yahudi tidak beriman. Akhirnya Nabi SAW menegaskan bahwa dia ingin mengalihkan kiblat dari Baitul Maqdis, kiblatnya orang-orang Yahudi, menuju Baitullah Al-Haram Makkah Al-Mukarramah. Maka Rasul setiap malam memandang ke langit. Dan Allah Subhanahu wa taala tahu bahwa Rasul ingin memindahkan kiblat. Maka Allah Subhanahu wa taala izinkan Rasul untuk memalingkan kiblat. Turunlah ayat qad nara taqalluba wajhika fis sama falanwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Dan kami tahu engkau membolak-balikan wajahmu wahai Muhammad, maksudnya keinginan engkau memindahkan kiblat, Allah tahu. Dan sekarang kata Allah, kuperintahkan engkau arahkan salatmu ke arah Masjidil Haram, maksudnya ke Ka'bah. Maka secara otomatis Nabi SAW setelah 16 bulan di Madinah menghadap kiblat Baitul Maqdis, maka memerintahkan sahabat untuk memutar kiblat 180 derajat. Karena kalau kita mengarah dari Madinah ke Baitul Maqdis, maka di belakangnya. Tapi kalau kita mengarah Ka'bah, berarti Baitul Maqdis di belakang kita. Makanya berputar 180 derajat. Ya. Lah ketika pemalingan kiblat ini menjadi bahan olokan. Orang-orang Yahudi menganggap, apalah agama Muhammad ini? Kok kiblat dimain-mainkan kayak gini? Kemarin berkiblat kepada kiblat kami Baitul Maqdis, sekarang berkiblat kepada Ka'bah. Ini agama apa? Ya. Sementara orang-orang musyrik yang ada di Mekah, mereka menganggap bahwa lihat, Muhammad akan kembali ke agama kita, akan kembali kepada kemusyrikan kita, karena sudah tidak berkiblat ke Baitul Maqdis tetapi ke tempat yang kita agungkan.
Begitu juga orang-orang musyrik mengolok-olok peralihan kiblat ini. Maka turun ayat ini juga, laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib. Kebaikan itu bukan engkau mengarah ke Baitul Maqdis ataukah ke Mekah, bukan zat pemalingan kiblat itu sebuah kebaikan, tidak. Tetapi kebaikan itu adalah beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, beriman kepada para malaikat, kepada kitab-kitab, kepada para nabi dan seterusnya. Inilah 3 asbab nuzul yang disebutkan oleh ulama tafsir tentang surah Al-Baqarah ayat 177 ini. Baik, kita akan bahas. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib. Bukanlah albir kebaikan. Albir disebutkan oleh Al-Imam Ar-Razi rahimahullahu taala bahwa albir itulah ismun jami'un lit ta'ati wa a'malil khairi al-muqarrabati ila Allah azza wa jalla. Jadi disebut albir adalah sebuah nama yang universal, sebuah nama yang umum yang mencakup segala jenis ketaatan dan segala jenis amal-amal kebaikan yang mendekatkan diri kepada Allah. Apapun bentuk ketaatannya, apapun bentuk amal kebaikannya, maka itu disebut albir. Makanya Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala mengatakan bahwa albir itu adalah kalimat yang mencakup semua kebaikan manusia, baik kebaikan kepada Allah ataupun kebaikan sesama mereka. Dengan singkat kata, bahwa kalimat albir adalah puncak dari semua kebaikan. Itulah dalam bahasa Arab disebut albir. Makanya kita lihat bahwa Al-Quran dan juga hadis Nabi SAW ketika menyebut kalimat albir itu diitlakkan kepada beberapa amalan soleh. Seperti berbuat baik kepada orang tua disebut birrul walidain, albir. Ya. Kemudian juga ketika Nabi SAW merintahkan kita supaya mengucapkan kalimat yang benar, yang jujur, tidak berdusta. Rasul mengatakan, alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal bir. Wajib atas kalian jujur, karena jujur itu akan mengantarkan kepada kalian kepada albir. Albir itu kebaikan. Ya. Dan ketika Nabi SAW ditanya tentang amalan yang bisa mendekatkan diri ke sorga, maka Rasul mengatakan, husnul khuluq. Ketika Nabi SAW ditanya tentang amalan yang mendekatkan diri kepada sorga, maka Rasul mengatakan kalimat albir. Kemudian ditafsirkan albir di sini artinya baiknya akhlak. Jadi albir ini mencakup semua kebaikan, dan ini adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Bahwa kebaikan itu bukan hanya menghadap ke arah kiblat saja, maksudnya salat. Bukan hanya sebatas itu. Tapi kebaikan itu mencakup amalan hati dan amalan badan. Jadi pintu-pintu kebaikan dalam Islam itu luas, ya. Bisa dengan cara apapun. Makanya itu akan disebutkan di sini amalan-amalan kebaikan atau disebut dengan albir. Dalam bahasa Arab ada kalimat albir, ada kalimat albar, ada kalimat albur. Dalam bahasa Arab ya, bir, bar, bur. Tentu berbeda maknanya masing-masing. Kalau disebut albur bicara makanan, bur itu artinya gandum. Dan gandum itu makanan terbaik. Kemudian albar, bar itu artinya daratan, lawan daripada lautan. Dhaharal fasadu fil barri wal bahri. Telah tampak kerusakan di daratan dan di lautan. Al-bar. Sementara albir itu artinya amal kebaikan. Seolah-olah Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita makanan yang merupakan rezeki Allah. Yang kedua, memberikan kepada kita tempat tinggal di daratan, dan juga Allah memberikan kesempatan kita untuk beramal saleh. Albir amal saleh, albar daratan tempat kita tinggal, albur makanan. Itulah manusia. Manusia diberikan makanan, diberikan tempat tinggal, makanya kita harus berbuat albir kebaikan sebagai bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu albir juga bertingkat-tingkat, ikhwatu fiddin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada albir itu yang merupakan puncak kebaikan yang tidak semua orang bisa melakukannya. Seperti Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun." Kalian tidak mungkin sampai ke tempat atau ke level albir sampai kalian bisa menginfakkan harta yang kalian cintai. Menginfakkan harta yang kita cintai itu berat, ikhwan. Tidak semua orang bisa melakukannya. Umpamanya ibu-ibu nikah sama suaminya sudah 50 tahun, tiba-tiba baik pula suami baru membelikan gelang ataupun kalung. Ada bu? Ya. Atau sama sekali tidak pernah dibelikan.
Tiba-tiba baru beli, kan senang tuh. Ada apa suami tumben-tumben dari 50 tahun berumah tangga baru dibelikan emas ya gitu. Padahal dia sendiri sudah emas ya, emas Jawa. Tetapi tiba-tiba kemudian mungkin ada tetangga yang sedang membutuhkan pertolongan, mungkin sakit parah, tidak punya biaya, perlu biaya. Bisa nggak melepas kalungnya atau cincinnya atau gelangnya kemudian dijual membantu saudaranya? Kan tidak semua orang bisa melakukannya, ikhwan. Karena biasanya manusia itu kan difitrahkan cinta dengan harta. Sehingga kalau seandainya kemudian hendak menginfakkan harta yang paling berharga dalam hidupnya, itu sangat susah, sangat sulit sekali. Kecuali ya para salaf. Para salaf maksudnya para sahabat Nabi SAW. Sebagaimana perkataan Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Di zaman salaf, maksudnya di zaman para sahabat, kata Ibnu Umar, kami mendapati manusia di zaman itu bahwa uang-uang dirham yang di kantong-kantong mereka itu, mereka tidak pernah meributkan dengan saudara atau keluarganya. Seolah-olah dompetku, dompetmu, dompetmu, dompetku. Ya. Jadi uangmu, uangku, uangku, uangmu. Tetapi kata Ibnu Umar, setelah orang-orang terbaik itu meninggal, maka dirham itu lebih mulia dibandingkan saudara dan ayahnya. Justru orang lebih memuliakan uang dibandingkan saudara dan ayahnya. Betapa banyak orang-orang yang musuhan seorang anak dengan ayahnya gara-gara uang kan. Musuhan dengan saudaranya gara-gara uang. Jadi uang lebih mulia. Kalau di zaman dulu itu justru manusia lebih mulia dibandingkan uang. Menunjukkan bahwa memang berat orang itu membantu. Kecuali orang-orang pilihan yang tingkatnya sudah sampai albir. Jadi tingkat-tingkatan, ada yang berat gitu ya, dan ada yang ringan. Itulah albir. Dan lihat bagaimana ayat ini, permulaannya Allah Subhanahu wa taala merintahkan kita untuk berbuat kebaikan, dan Allah akhiri ayatnya bahwa orang yang melakukan albir mereka adalah para pecinta kebenaran dan merekalah hakikat orang-orang yang bertakwa. Jadi kalau kita ingin mendapatkan derajat as-siddiqun, orang-orang yang mencintai kebenaran, ataupun al-muttaqun, orang-orang yang bertakwa, maka banyak-banyak berbuat albir. Maka Allah mengatakan ulaikal ladzina shadaqu wa ulaika humul muttaqun. Allah tutup ayatnya dengan kalimat itu. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Orang kalau melakukan kebaikan atau albir, maka dia telah memenuhi semua perintah Allah dan Rasulnya. Artinya kalau kita ini berusaha untuk mengamalkan kalimat albir, maka sempurnalah kita. Karena Nabi SAW pernah ditanya tentang kalimat albir, maka Rasul mengatakan taqwallah wa husnul khuluq. Ya, albir itu kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, setelah itu kita perbaiki akhlak kita. Lihat bagaimana Rasul menyebut dua kata, taqwallah, pertama bertakwa, yang kedua berakhlak. Ya. Kalau kita bisa menggabungkan dua kalimat ini, takwa artinya hubung kait kita dengan Allah yang disebut dengan hablun minallah. Sementara husnul khuluq, baiknya akhlak, itu hubungan baik kita sesama kita yang disebut dengan hablum minannas. Kalau kita memiliki hubungan baik dengan Allah, kemudian kita juga memiliki hubungan baik dengan manusia, sempurna hidup kita. Berarti kita termasuk orang saleh karena kita bisa melaksanakan hak kita kepada Allah dan melaksanakan hak kita kepada manusia. Maka dalam sebuah hadis, ketika Nabi SAW bicara soal laki-laki yang datang kepada kita hendak melamar anak putri kita. Seandainya kita punya anak perempuan, datang seorang laki-laki melamarnya. Apa kata Nabi SAW? Idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuhu. Kalau ada seorang laki-laki meminta putri kita dan kita pandang laki-laki itu baik agamanya. Apakah cukup baik agama? Tidak. Harus ada yang keduanya. Dan juga baik akhlaknya. Nikahkan anak kita dengan dia. Kalau tidak, hancur anak kita. Dari sini Nabi SAW menyebutkan dua kata kan, baik agama dan baik akhlak. Sebab kalau baik agamanya saja, oh nampak sudah sunnah, ya nampak sudah salaf gitu kan, nampak pakainya cingkrang lah, berjanggut, kemudian masya Allah istiqomah, belum tentu baik akhlak, ikhwan. Betapa banyak habar-habar yang miring sampai ke telinga kita juga, banyak ikhwan-ikhwan itu yang kasar dengan istrinya kan, memaki, mencaci, memukul dan begitu seterusnya. Padahal ngakunya orang sunnah. Menunjukkan bahwa baik agama saja belum tentu baik akhlak. Ataupun baik akhlaknya, masya Allah sama istrinya luar biasa, sama anak-anaknya luar biasa, tapi tak sholat pula dia. Datang Ramadan tak mau puasa juga dia, tapi lembut orangnya. Apa dikatakan baik? Tidak. Orang baik itu kalau mengumpulkan dua kalimat ini. Pertama, baik hubungan dia dengan Allah, itu yang disebut dengan takwa. Yang kedua, baik hubungan dengan manusia, itu yang disebut dengan akhlak. Lah, dua kalimat ini terangkum dalam kalimat albir. Ya, albir itulah menghubungkan kita dengan Allah dan menghubungkan kita dengan manusia.
Maka kita perhatikan ayat selanjutnya. Di sini Allah Subhanahu wa taala hendak membagi albir itu kepada dua amalan. Pertama amalan hati dan yang kedua amalan badan. Dan dari dua amalan ini, amalan hati dan amalan badan, yang paling baik itu amalan hati. Karena bagaimanapun amalan badan itu ditentukan dengan amalan hati. Kalau hati kita ini tidak baik, tidak ikhlas, justru cenderung ria, sum'ah, takabur, kemudian ujub dan yang semacamnya, maka tidak akan dianggap amalan badannya. Makanya Allah Subhanahu wa taala memulai dengan amalan hati, baru kemudian ke amalan badan dan kepada amalan jawari, ya, badan dan harta. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan, setelah mengatakan bahwa kebaikan itu bukan kau arahkan wajahmu ke timur dan barat, walakinnal birra, akan tetapi kebaikan itu, kata Allah, man aman, adalah orang yang beriman. Lihat bagaimana Allah itlakan kalimat bir dengan orang yang beriman ataupun seorang mukmin. Karena seorang mukmin itu tidak dikatakan mukmin kalau dia tidak berbuat baik. Jadi seorang mukmin itu keharusannya adalah dia berbuat baik kepada Allah ataupun baik kepada sesama. Makanya Allah memulai dengan kata-kata man aman, orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab orang yang beriman itu dipastikan dia berbuat baik. Dan orang yang tidak beriman, dia tidak akan pernah berbuat baik dan tidak dianggap juga kebaikannya kalaupun dia berbuat baik. Seperti orang-orang kafir. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala memulai dengan amalan hati. Apa itu? Beriman kepada Allah. Dan beriman kepada Allah mencakup 4 perkara. Beriman meyakini tentang wujudnya Allah, beriman meyakini tentang rububiyahnya Allah, beriman meyakini tentang uluhiyahnya Allah, beriman mengakui tentang nama dan sifat-sifat bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu ini bukan tempat kita menjelaskan 4 kalimat ini karena panjang. Intinya adalah beriman kepada Allah, mentauhidkan Allah dari uluhiyah, rububiyah dan nama dan sifat bagi Allah. Kemudian setelah itu wal yaumil akhir, dan beriman kepada hari akhir. Lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala selalu menyebut satu nafas kalimat beriman kepada Allah dan kalimat beriman kepada hari akhir. Kalau kita melihat hadis Jibril dalam kitab Arba'in Nawawi, hadis yang ketiga kalau tidak salah. Dan hadis ini panjang sekali, bahkan disebut induknya hadis. Jadi Jibril kan bertanya kepada Nabi SAW tentang apa itu Islam, apa itu iman, apa itu ihsan, kan itu. Maka Nabi SAW ketika ditanya tentang iman, maka Rasul menyebut secara tertib. Iman itu engkau beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat Allah, beriman kepada kitab-kitab Allah, beriman kepada Rasul-Rasul Allah, beriman kepada hari akhir, beriman kepada qada dan qadar, baik yang baik ataupun yang buruk. Tapi dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala tidak menyebut secara tertib. Allah Subhanahu wa taala justru menyebut beriman kepada Allah, setelah itu beriman kepada hari akhir. Dan penyebutan 2 kata ini selalu diulang-ulang dalam Quran. Dan juga dalam hadis Nabi SAW. Contoh dalam hadis, Nabi mengatakan apa? Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Siapa yang beriman dengan Allah dan hari akhir, ucapkan kalimat yang santun, kalau tidak bisa diam. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hormati tetamunya. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hormati tetangganya. Disebut satu nafas selalu kalimat beriman kepada Allah dan hari akhir. Apa hikmah dibalik penyebutan 2 kalimat yang diulang-ulang dalam Quran dan juga dalam hadis Nabi SAW? Ada yang mengatakan bahwa 2 kalimat ini kalau digabungkan, beriman dengan Allah dan hari akhir, itu kalimatut tanbih. Kalimatut tanbih itu kalimat supaya kita memiliki perhatian. Di mana yang dimaksud penggabungan itu adalah al-isti'dad lidzalikal yaum, supaya kita memiliki persiapan untuk hari itu. Jadi supaya kita memiliki persiapan setelah kita beriman kepada Allah di dunia dengan cara melaksanakan perintah-perintahnya, menjauhi larangan-larangannya, menikmati yang dihalalkannya, menjauhi yang diharamkannya, dan begitu seterusnya, melaksanakan kewajiban-kewajibannya, maka itu menunjukkan ada persiapan untuk hari setelah kematian. Karena kalau tertanam dalam hati kita bahwa setelah kematian itu ada peristiwa besar, baik di dalam kuburan atau setelah kiamat dibangkitkan, pasti kita tidak mungkin leha-leha, ikhwan. Pasti kita akan mempersiapkan, kan? Mempersiapkan dengan baik untuk hari di mana peristiwa-peristiwa itu akan berlaku. Tapi kalau orang tidak punya keyakinan tentang hari akhir, maka dia akan malas untuk melakukan ibadah, kan? Apa gunanya saya ini capek-capek sholat, capek-capek puasa kalau tidak ada balasannya? Makanya kemudian dikaitkan kalimat itu, karena kalimat ini maksudnya ketika kita sudah beriman dengan Allah, maka kita akan persiapan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka disebut 2 kalimat itu supaya kita punya isti'dad, persiapan yang matang
untuk hari yang dijanjikan Allah Subhanahu wa taala yaumul qiyamah. Dan sering saya katakan bahwa beriman kepada hari akhir itu memiliki 5 rukun. Ya. Pertama, beriman dengan kematian. Kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap jiwa itu pasti mengalami kematian. Yang kedua, beriman dengan peristiwa setelah kematian di alam barzah. Dengan 4 keyakinan kita. Pertama, adanya himpitan kuburan. Yang kedua, adanya fitnah kubur, pertanyaan malaikat mungkar dan nakir. Kemudian yang ketiga, adanya azab kubur. Dan yang terakhir, adanya fitnah kubur. 4-empatnya harus kita imani. Karena ini rukun daripada rukun beriman dengan hari akhir adalah beriman dengan peristiwa di alam barzah. Kemudian rukun yang ketiga, beriman tentang adanya kebangkitan. Bahwa kita akan dibangkitkan pada hari kiamat. Dan Allah sanggup membangkitkan kita dan lebih mudah lagi membangkitkan kita setelah menciptakan kita. Kemudian yang keempat, beriman tentang adanya hisab. Bahwa setiap kita akan ada perhitungan di hadapan Allah Subhanahu wa taala untuk mempertanggungjawabkan semua perbuatan kita di dunia. Dan yang terakhir, beriman akan adanya balasan, baik berupa sorga ataupun neraka. Inilah yang disebut dengan rukun beriman dengan hari akhir. Beriman dengan kematian, beriman dengan peristiwa barzah, beriman dengan kebangkitan, beriman dengan adanya hisab, dan beriman dengan adanya balasan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala setelah menyebutkan kebaikan itu beriman kepada Allah, kemudian beriman kepada hari akhir, maka kemudian baru Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di antara tengah-tengahnya adalah beriman kepada para malaikat, beriman kepada kitab-kitab, dan beriman kepada para nabi. Itu di tengah-tengahnya. Jadi tengah-tengah antara beriman kepada Allah dan diakhiri beriman dengan yaumul qiyamah, tengah-tengahnya, dan itu bagian daripada keimanan kepada Allah sebenarnya. Jadi bagian daripada keimanan kita kepada Allah, kita wajib beriman tentang adanya malaikat, wajib beriman tentang adanya kitab-kitab, dan wajib beriman tentang adanya nabi. Subhanallah, kenapa ditartib seperti itu? Ya, karena kalau Allah tidak menciptakan malaikat, maka tidak akan pernah turun kitab. Kalau tidak pernah turun kitab, maka tidak ada nabi dan rasul. Maka ditartib seperti itu dalam Al-Quran. Ya. Pertama Allah ciptakan malaikat. Dengan adanya malaikat Allah utus untuk menurunkan wahyu. Maka turunlah kitab. Dengan adanya kitab maka diberikan kepada manusia-manusia tertentu. Jadilah kemudian manusia-manusia yang diserahi kitab itu menjadi nabi dan rasul. Makanya Nabi SAW diangkat oleh Allah menjadi nabi dengan apa? Dengan surah Iqra. Ya. Dan diangkat menjadi seorang rasul dengan surah Al-Mudaththir, dengan Quran. Dan Quran bagian kitab langit kan gitu. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Pertama, beriman dengan para malaikat. Tentu beriman kepada para malaikat ini ada asar imaniyahnya. Kenapa kita harus beriman dengan adanya para malaikat? Pertama, beriman dengan malaikat bahwa kita harus meyakini bahwa setiap kita ini ada malaikat-malaikat yang senantiasa menjaga kita. Pertama, Raqib dan Atid yang mencatat catatan kita, ataupun malaikat-malaikat hafadhah yang menjaga kita. Dan ini sudah saya jelaskan ketika menjelaskan ayat surat apa saya lupa. Tapi yang jelas bahwa malaikat ini harus kita imani bahwa dia adalah makhluk yang disucikan Allah, tidak pernah bermaksiat, setiap perintah Allah pasti dilaksanakan. Tidak ada satupun malaikat yang bermaksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Mereka makhluk yang suci. Dan kita harus beriman dengan yang kita kenal namanya atau yang tidak kita kenal namanya. Seperti Jibril, ya kita kenal namanya, Mikail kita kenal namanya, Israfil kita kenal namanya, Malaikat Maut kita kenal namanya. Tapi ada malaikat-malaikat yang tidak kita kenal namanya. Yang tidak kita kenal namanya, kita wajib beriman karena jumlah malaikat itu tidak ada yang tahu kecuali Allah. Wa may ya'lamu junuda rabbika illahu. Tidak ada yang tahu berapa jumlah malaikat itu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan ketika Rasul melakukan peristiwa Isra Mi'raj itu. Rasul kan diperlihatkan Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur itu kiblatnya malaikat yang kalau jatuh itu mengenai Ka'bah. Jadi Ka'bah itu kiblatnya manusia, Baitul Ma'mur itu kiblatnya malaikat. Dan dua kiblat ini tidak pernah sepi setiap harinya. Coba antum lihat live gitu ya ke Ka'bah. Nggak pernah kita lihat Ka'bah itu sepi kan? Ada aja orang tawaf itu. Ya. Bahkan dikiranya kalau antum pernah umroh gitu kan, dikiranya malam itu kita bisa mencium Hajar Aswad. Rupanya malam-malam pula yang ramai. Karena semua orang terpikir seperti itu. Mungkin malam-malam sepi, semua orang terpikir itu jadi keluar malam semua kan, makin ramai kan gitu. Lah begitu juga Ka'bah di langit, Ka'bahnya malaikat tidak pernah sepi. Kata Nabi SAW, aku melihat setiap hari masuk ke Ka'bah malaikat Baitul Ma'mur itu 70.000 malaikat. Mereka tawaf satu hari, kemudian keluar dan tidak pernah kembali. Besoknya datang malaikat baru dengan jumlah yang sama 70.000, tawaf lagi, kemudian keluar dan tidak pernah kembali. Begitu setiap harinya. Jadi Baitul Ma'mur tidak akan sepi dengan tawafnya malaikat, sebagaimana Ka'bah juga tidak akan sepi dengan tawafnya manusia. Makanya itu kalau kita ditarik lurus Ka'bah ke Baitul Ma'mur itu satu garis tuh. Jadi kalau Ka'bah malaikat jatuh maka mengenai Ka'bah yang ada di bumi. Lalu kenapa Allah Subhanahu wa taala menciptakan Baitul Ma'mur untuk malaikat? Ada sebagian ulama mengatakan seperti ini.
Ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan Adam, kan malaikat ini menawarkan diri, sebaiknya jangan kau ciptakan Adam itu, karena aku yakin Adam itu nanti akan seperti makhluk sebelumnya, jin yang suka menumpahkan darah, yang suka merusak bumi. Sudah, kalau engkau ingin bumi ini menjadi tempat ibadah, turunkan aja kami ke bumi, nggak perlu diciptakan manusia. Tapi Allah mengatakan, inni a'lamu ma la ta'lamun, aku lebih tahu daripada kalian. Ya. Akhirnya karena keinginan kuat malaikat ingin memakmurkan bumi, makanya Allah Subhanahu wa taala ciptakan Baitul Ma'mur supaya mereka rajin beribadah di situ maksudnya. Ada yang mengatakan seperti itu, wallahu a'lam. Tapi kembali bahwa beriman kepada para malaikat ini penting supaya kita tidak lalai, ya. Bahwa setiap ucapan kita dicatat sehingga ucapan kita akan dijaga. Setiap perbuatan kita akan dicatat, maka kita akan menjaga perbuatan kita. Makanya orang yang yakin bahwa ada para malaikat, hidupnya akan baik karena terasa merasa dipantau dan disaksikan. Makanya penting beriman dengan para malaikat. Kemudian yang kedua, beriman dengan kitab. Kitab langit, menurut sebagian ulama mengatakan jumlahnya 104 kitab. Yang kita kenal yang 4 lah ya. Mulai dari Taurat, kemudian Zabur, kemudian Injil, kemudian Quran. Ada di sana suhuf, ya. Lah yang 100 kitab ini kita tidak kenal. Yang Allah bagi-bagikan kepada Idris, kepada Syith, kepada Ibrahim, kepada Musa selain Taurat gitu ya. Tapi kita harus imani. Baik yang kita kenal namanya Quran, Zabur, Taurat dan Injil, ataupun yang kita tidak kenal namanya. Dan tidak ada keharusan seorang nabi itu diberikan kitab. Ya, tidak ada keharusan seorang nabi itu harus diberikan kitab. Bisa saja dia diutus mengikuti kitab-kitab sebelumnya. Seperti namanya Zabur kepada Daud. Zabur itu tidak ada hukum-hukum seperti yang ada dalam Taurat. Makanya Daud pun masih berhukum dengan hukum Taurat. Karena Zaburnya tidak selengkap Taurat kan gitu ya. Apalagi nabi-nabi yang lainnya. Jadi tidak keharusan seorang nabi yang diutus itu memiliki kitab. Bisa saja dia mendakwahkan kepada kitab-kitab sebelumnya yang diberikan kepada nabi sebelumnya. Karena jumlah nabi juga banyak kan. Ketika Nabi SAW ditanya oleh Abi Dzar tentang jumlah nabi itu, walaupun sebagian ulama melemahkan hadisnya, ada yang mengatakan 120.000, ada yang mengatakan 124.000 nabi yang diutus itu. Kan banyak itu, ya. Dan kebanyakan ribuan para nabi itu diutus kepada Bani Israel. Ya. Lah begitu juga kitab-kitab yang diturunkan. Itu banyak kita kenal ataupun kita tidak kenal. Yang jelas dua-duanya kita imani. Nabi yang kita kenal 25 nabi dan rasul kita imani, yang tidak kita kenal kita imani. Begitu juga kitab yang kita kenal hanya 4, bukan berarti yang 100 itu tidak kita imani. Semua kita imani, baik secara khusus ataupun secara umum. Inilah yang sampai di sini Allah Subhanahu wa taala ingin menyebutkan apa? Amalan hati. Ini kan amalan hati ya. Beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, kemudian beriman kepada malaikat, beriman kepada kita, beriman kepada para nabi. Ini kan amalan hati, kawan. Ini bukan amalan badan. Ya. Tapi yang jelas bahwa beriman kepada Allah itu di bawahnya tadi beriman kepada malaikat, kepada kitab, kepada rasul. Baru setelah itu Allah Subhanahu wa taala merintahkan kita beriman dengan hari akhir. Dan beriman kepada hari akhir itu ikhwatu fiddin luar biasa pengaruhnya, ya. Pertama kita sebutkan bahwa beriman kepada hari akhir itu menjadikan kita semangat untuk berbuat baik. Semangat untuk melakukan ketaatan. Kenapa demikian? Karena dengan semangatnya kita melakukan kebaikan dan ketaatan akan ada balasan kelak setelah kematian. Yang kedua, beriman dengan hari akhir akan menumbuhkan perasaan takut sehingga kita takut melakukan maksiat karena ada neraka yang sudah menunggu kita. Ya. Kemudian beriman kepada hari akhir itu akan melahirkan sabar. Sabar dalam ujian, sabar dalam gangguan. Ketika ada orang-orang yang merasa dizalimi dan dia tidak bisa membalas. Umpamanya kita ini orang lemah. Orang itu kuat, kemudian mendolimi kita, mencaci, memaki, menggibah, memukul, bahkan sampai membunuh, naudzubillah. Maka kita akan lebih sabar lagi. Kenapa? Ya di dunia kita tidak pernah mendapatkan keadilan, tapi nanti setelah kematian Allah akan tegakkan keadilan itu. Muncul kesabaran kan di sini. Ya. Kemudian juga beriman kepada hari akhir akan memunculkan zuhud di dunia. Orang akan merasa zuhud. Zuhud di dunia itu artinya dunia bagi dia itu hanya sebatas di tangan. Sehingga ketika datang tidak terlalu bahagia, ketika pergi pun tidak terlalu bersedih. Dan dia tidak akan memasukkan dunia dalam hati karena itu bukan tujuan utamanya. Makanya Rasul mengatakan, "Mali walid dunya." Apa urusanku dengan dunia, kata Rasul? Dunia ini sebatas orang melakukan safar kemudian membawa perbekalan secukupnya. Makanya Rasul mengatakan kepada Ibnu Umar, "Jadilah Ibnu Umar engkau ini seperti seorang musafir ataupun orang asing." Disebut orang asing, ya, umpamanya antum datang ke Batam, nggak kenal Batam, nggak kenal siapa-siapa. Saya kira antum nggak akan betah di Batam. Pasti ingin balik kampung kan? Namanya orang asing, nggak dikenal orang, nggak tahu jalan, nggak tahu mana hotelnya, nggak tahu mana warung yang bingung dia. Akhirnya apa? Pengen balik kan? Lah jadilah dunia itu seperti orang asing, karena itu bukan rumah kita. Ataupun jadi seorang musafir. Musafir itu kalau singgah hanya untuk beristirahat kemudian jalan lagi.
Maka jadilah dunia tempat persenggian istirahat ketika kita safar untuk melakukan perjalanan yang jauh melelahkan lagi menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita bentangkan tentang samarat ataupun keutamaan dan keistimewaan dan buah dari beriman kepada hari akhir ini luar biasa. Tapi yang jelas bahwa dengan beriman kepada hari akhir kita semakin persiapan untuk menyongsongnya. Baik, sampai di sini saya ulangi tadi bahwa di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan albir itu amalan hati. Nah, sekarang berpindah kepada amalan badan dan amalan harta. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di antara bentuk albir adalah wa atal mala ala hubbihi dzawil qurba. Kemudian Allah mengatakan di antara bagian kebaikan itu artinya seseorang memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya. Tentu kerabat ini bertingkat-tingkat kan ikhwan. Di antara kerabat yang paling dekat dengan kita siapa? Orang tua. Ya, ini Allah ingin mengajarkan kepada kita konsep infak dan sedekah. Ayat ini Allah telah mengajarkan kepada kita tentang bagaimana konsep bersedekah itu seperti apa. Siapa prioritas utamanya? Lah pertama Allah mengatakan zawil qurba, kerabat. Kerabat ini yang paling dekat dengan kita siapa? Orang tua dulu. Dan orang tua juga terbagi dua, ada ibu dan bapak. Siapa yang kita prioritaskan? Ibu dulu. Makanya Rasul ketika ditanya, kalau seandainya aku punya sesuatu yang hendak aku berikan kepada orang yang kucintai dari kerabatku Rasul, siapa yang saya mulai? Maka Rasul mengatakan ummuka, ibumu. Kemudian orang ini mengatakan siapa lagi? Ya Rasul, Rasul mengatakan ibumu. Kemudian siapa lagi Rasul? Kata Rasul ibumu. Kemudian siapa lagi Rasul? Kemudian Rasul mengatakan abuka, baru bapakmu. Jadi ibu 3 kali, baru bapak 1 kali. Kenapa? Karena ibu yang mengandung, ibu yang melahirkan, dan ibu yang menyusui. Tidak ada bapak mengandung, tidak ada bapak melahirkan, tidak ada bapak menyusui. Kalau ada aneh dan bin ajaib itu LGBT mungkin. Karena ada itu LGBT yang disuntik hamil, padahal tumor di dalamnya. Intinya bahwa prioritas utama dalam sedekah kepada kerabat itu orang tua, dan dari orang tua tentu ibu dulu, ya, baru bapak, baru kemudian saudara-saudara sekandung, baru saudara-saudara sebapak, baru saudara-saudara seibu, baru ke paman, baru ke seponakan, baru sepupu yang lebih jauh lagi, kan ada urutannya tuh. Dan itulah yang difirmankan Allah Subhanahu wa taala, yas'alunaka madza yunfikun qul ma anfaqtum min khairin falil walidaini. Mereka bertanya-tanya soal kemana harta yang harus saya sedekahkan. Maka katakan ya Muhammad, sedekah terbaik itu adalah kepada orang tua. Karena sedekah orang tua itu kewajiban. Tidak boleh kita memberikan zakat kepada orang tua. Karena tanpa memberikan zakat kita sudah wajib memberi orang tua. Ya. Baru kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan wal yatama, dan anak yatim. Kalau seseorang kemudian memiliki tetangga anak yatim, orang yang miskin, tapi di satu sisi dia memiliki kerabat yang miskin juga. Kalau seandainya kita berikan sedekah kita kepada orang miskin dan meninggalkan kerabat, ini salah dalam konsep sedekah. Karena kerabat diutamakan dulu. Ya. Apalagi ada di kerabat kita itu selain kerabat dia anak yatim. Maka kita akan dapat 2 pahala kan. Pahala menyambungkan kekerabatan dan pahala memberikan sedekah kepada anak yatim. Tapi kalau kita pisahkan, di sini ada anak yatim yang fakir, di sana ada kerabat yang fakir. Kemana harus kita sedekahkan? Kalau kita memilih kepada anak yatim yang fakir dan membiarkan kerabat yang fakir tidak disedekahi, maka ini telah salah dalam konsep sedekah. Kerabat dulu, ya, walaupun di samping kita ada anak yatim, karena memang begitu tertibnya. Ya. Baru setelah itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan wal masakin, dan orang miskin. Ya. Kenapa Allah Subhanahu wa taala dahulukan yatim, kemudian orang miskin? Karena anak yatim itu anak kecil. Disebut yatim itu berapa tahun? Sampai dia balik. Ya. Kata Nabi SAW, la aitama ba'dal buluk, tidak disebut yatim sampai dia balik. Sementara orang miskin ini bisa saja anak-anak, bisa saja orang tua kan? Orang miskin ini. Lah kalau mereka orang tua, mereka bisa sabar dengan tidak makan, tidak minum, tidak punya pekerjaan. Lah kalau anak kecil, tidak makan, tidak minum, tidak bekerja, bisa mati. Ya. Makanya kemudian dahulukan yatim dulu, kan itu anak-anak masalahnya. Mereka tidak punya kesanggupan untuk mencari. Lain kalau sudah dewasa menjadi miskin, mereka sanggup mencari. Makanya didahulukan anak yatim, baru orang miskin. Jadi kalau seandainya kita memberi, kita ini punya uang kelebihan, kita bersedekah kepada orang miskin, sementara ada anak yatim, kemudian kita abaikan, maka kita telah salah dalam konsep sedekah. Dahulukan anak yatim, baru orang miskin. Baru setelah itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan wabnas sabil. Ibnu sabil ini dari 2 kalimat. Pertama iban itu artinya anak. Sabil itu artinya jalan, berarti anak jalan. Kalau dalam bahasa Arab ya, kalau diartikan letterlek kan seperti itu, anak jalan ya.
Sehingga kemudian para ulama menyebutkan Ibnu Sabil itu dua kelompok. Kelompok yang pertama yang disebut dengan musafir, itulah Ibnu Sabil. Terkadang ada seorang musafir itu walaupun dia kaya di desanya, ikhwan, kemudian dia safar ke Batam, dompetnya hilang, kemudian juga HP-nya hilang, tidak bisa dihubungi keluarganya, bisa dia mati di jalan tak makan, ikhwan. Ya kan, walaupun di desanya paling kaya tuh. Terkadang ada orang-orang musafir itu kena rampok di jalan, akhirnya kesusahan hidupnya kan. Maka kita sedekahi mereka. Atau yang dimaksud dia bukan musafir, tetapi Ibnu Sabil itu maksudnya orang-orang yang tidak punya tempat tinggal di daerahnya. Boleh jadi mungkin dia tidur di kolong-kolong jembatan, ya, atau tidur di pasar-pasar, atau tidur di trotoar-trotoar. Dia harus meminta-minta mencari makan. Padahal daerahnya sendiri, anggap saja orang Batam. Dia lahir di Batam, tapi terlahir miskin. Terlahir dari ibu yang juga miskin, dia tidak punya tempat tinggal, maka itu disebut Ibnu Sabil juga. Maka sedekahkan harta kita kepada mereka. Lah kalau seandainya ada orang miskin, di sana ada Ibnu Sabil, kita dahulukan Ibnu Sabil, maka ini telah salah dalam konsep sedekah. Orang miskin dulu baru Ibnu Sabil. Baru setelah itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan wasailin, dan orang yang meminta-minta. Kenapa orang itu meminta-minta? Biasanya alasan orang minta-minta karena fakir kan? Karena miskin. Kalau dia kaya ngapain minta-minta? Walaupun banyak juga orang kaya masih juga mengambil bansos kan itu. Masih untuk orang miskin diambil, pula orang kaya gitu ya. Tapi umumnya peminta-minta kan orang miskin kan. Lalu apa bedanya? Kan Allah Subhanahu wa taala sudah menyebutkan kalimat miskin di sini. Kenapa diulang dengan orang yang meminta-minta? Bukankah dia meminta itu karena miskin? Para ulama mengatakan, kalau ada dua orang miskin, yang satu diam tidak mau minta-minta, yang satu justru tidak punya malu dengan kehormatannya, dia meminta-minta, maka dahulukan bersedekah kepada orang miskin yang tidak meminta-minta dibandingkan orang miskin yang meminta-minta. Itu maksudnya. Banyak antum di jalan nih, lampu merah, orang minta-minta nampak, miskin, patah tangannya, buntung kakinya. Sementara tetangga juga ada yang miskin. Siapa yang dahulukan? Tetangga kita. Ya. Karena dia tidak meminta-minta masalahnya. Dia punya izzah, punya kehormatan. Ada orang-orang miskin itu yang tidak meminta-minta, sehingga orang menyangka dia kaya, padahal dia susah hidupnya. Maka kata Allah, dahulukan infak kepada mereka dibandingkan orang miskin yang tidak punya izzah kemudian dia minta-minta. Kalau kita lebih memilih memberikan kepada peminta-minta walaupun dia miskin, sementara ada orang miskin yang tidak minta-minta, kita biarkan, maka kita telah salah dalam konsep sedekah. Makanya di situ tartibnya di sini, ya. Kemudian baru wafir riqab. Mungkin riqab nggak ada ya di zaman sekarang, karena ya riqab itu kan perbudakan. Ya kalau mungkin nanti terjadi peperangan ya mungkin saja, ya. Lah sampai di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan amalan badan dalam bentuk harta, dalam bentuk sedekah. Ya, dan sedekah itu beda dengan zakat. Sedekah beda dengan zakat. Karena sedekah dan zakat itu, kalau zakat kan kewajibannya. Kalau sudah sampai hal nisabnya wajib bayar untuk membersihkan hartanya kan. Tapi kalau sedekah itu karena kerelaan. Makanya sedekah itu harta baik, kalau zakat itu harta kotor. Ya, itu perbedaannya. Kalau zakat itu harta kotor. Harta kotor yang kita sedekahkan, itulah disebut zakat namanya. Sebab kalau sudah sampai waktu hal dan nisabnya tidak disedekahkan, maka kita memakan harta haram. Tapi kalau sedekah tidak. Sedekah kan tidak ada tuntutan. Kapanpun kita boleh bersedekah. Dalam bentuk apapun kita bisa bersedekah. Dalam uang sebanyak apapun kita bisa bersedekah, tanpa ada batasan. Makanya kenapa sedekah itu jauh lebih mulia dibandingkan zakat. Ya, karena dikeluarkan berdasarkan kerelaan, sementara zakat itu dikeluarkan berdasarkan kewajiban. Maka kerelaan jauh lebih mulia dibandingkan kewajiban. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu taala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.